Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, kali ini dengan saya Wayan Prima di channelnya Tutuan Asis. We Exist, We Assist. Nah, kali ini saya bersama Pak Komang Juniarte. Beliau ini adalah driver ambulan kita. Luar biasa, Pak Mang ini sudah berpengalaman sekali di bagaimana menjadi driver ambulan yang handal. Karena kita tahu bahwa menjadi driver ambulan itu pasti berbeda dengan kalau kita mengendarai mobil biasa gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan ya, harus benar-benar profesional dan memang harus bisa di bidang ini gitu. Nah, kita sebaiknya tanya-tanya aja Pak Mang ya pengalamannya. Pak Mang, selamat sore Pak Mang. Selamat sore, Ayam. Pak Mang, boleh ini ya Pak Mang cerita sedikit sama teman-teman kita. Awalnya Pak Mang itu bisa menjadi driver ambulan itu gimana Pak Mang? Dan dari awalnya sebelum menjadi seorang driver ambulan dan di sebuah klinik di Denpasar, dan itu sebagai messenger untuk mengirim sesuatu. Kadang-kala karena kebutuhan supir yang kurang, disarankan untuk menjadi seorang supir mencoba untuk membawa mobil ambulan. Setelah beberapa waktu yang lumayan, akhirnya akan jadi supir ambulan, dipercayaan jadi supir ambulan. Jadi awalnya Pak Mang ini bekerja di sebuah klinik sebagai staf biasa, messenger gitu ya. Kemudian ternyata kebutuhan di sana juga ada kebutuhan sebagai driver ambulan. Nah, Pak Mang dipercayakan di situ. Nah, kemudian kalau di awal-awal Pak Mang gimana rasanya tuh? Ya, di awal-awal memang kadang-kadang agak tegang karena kita belum pernah memakai ambulan dengan adanya pasien di dalam mobil tersebut. Ya. Jadi di awal pasti menegangkan Pak Mang ya. Ya, benar. Nah, ini kalau dari awal itu sampai saat ini Pak Mang ya sudah lama sekali berarti Pak Mang. Sudah berapa tahun Pak Mang jadi ini? Hitung dari awal dari sebuah klinik sudah 14 tahun misalnya ya. Maaf, 14 tahun. Sudah 14 tahun. Iya, benar. Luar biasa itu waktu yang cukup lama. Tentu banyak pengalaman Pak Mang pasti di situ. Pengalaman selama 14 tahun ini membawa pasien dengan ambulan ini pasti banyak pengalaman. Pernah nggak Pak Mang ada pengalaman yang kemudian yang cukup menegangkan gitu? Pengalaman yang cukup menegangkan adalah saat membawa pasien dari wilayah timur, tepatnya di Aman, bawa ke Denpasar. Dari ujung timur Bali ya, dari Aman. Iya. Kemudian ini pasiennya orang asing Pak Mang ya? Pasien orang asing ya. Kemudian gimana pengalamannya itu Pak Mang? Mobilnya tiba-tiba sudah mulai ada kendala di saat perjalanan. Iya. Dan akhirnya mobil tersebut mati di wilayah Candi Dase kalau tidak salah. Oh, oke. Jadi dengan kondisi kita membawa pasien orang asing ya, dengan kasusnya apa Pak Mang? Kasusnya hanya denyi fever, panas. Demam. Oke. Ya. Nah, walaupun hanya demam kan itu termasuk emergensi yang harus cepat dibawa ke rumah sakit Pak Mang ya. Dan kemudian di daerah Candi Dase mobil ada masalah dan mogok di sana. Ya, dan mogok di sana, berhenti di sana ya. Akhirnya gimana tuh solusinya Akhirnya pada saat itu? Kan sudah merasa langsung telepon operasional di Denpasar bahwa kendaraannya mati di tengah perjalanan. Nah, kemudian dilakukan ya. Ada pengganti mobil. Ya, ada mobil lain selain untuk menjemput yang mobil terdekat untuk segera mengantar ke Denpasar. Ya, jadi akhirnya ganti ambulan dan kemudian dilanjutkan perjalanan ke Denpasar, ke rumah sakit Denpasar ya. Nah, itu artinya bahwa kendala-kendala seperti itu juga
pasti diantisipasi Pak Mang Iya. sebagai tim di ambulan, kemudian juga termasuk tim operasional di apa namanya staf operasional untuk kalau ada pemogokan kemudian harus diganti cepat dengan ini Cepat, siaga dengan ada ambulan backup yang Iya, yang cepat terdekat, mengganti ya. ya. Nah, selain itu Pak Mang, ada pengalaman lain yang mungkin pernah nggak yang membawa ambulan dengan jarak yang sangat jauh Pak Mang? Pernah sampai jauh kemana dari Denpasar kemana? Iya, untuk perjalanan yang jauh pernah kita melakukan dari perjalanan dari Denpasar ke Bandung. Dari Denpasar ke Bandung. Iya, Wah itu jauh sekali dari Bali ke Jawa Barat ya Jawa sampai Barat. di Iya, ini. benar. Itu berapa lama Pak Mang? Kira-kira 23 jam perjalanan. 23 Iya. jam. Kita juga dampingi dengan asisten supir misalnya lagi satu untuk membawa ambulan karena nanti gantian. Jadi driver nggak sendiri Pak Mang? Nggak Ya? sendiri ya. Iya. Itu selama itu kasusnya apa Pak Mang? Pasiennya kondisi bagaimana? Kasusnya kita mau pulang kampung dengan ambulan Kondisi yang darat, komplikasi iya, Pak Mang, ya? komplikasi ya. Komplikasi. Jadi menuju rumah sakit juga di Bandung Di di Bandung sana ya. Nah itu perjalanan pasti cukup melelahkan Pak Mang ya. Iya, Dengan benar. jarak yang jauh, kemudian kondisi jalanan juga yang pasti berbeda-beda gitu ya. Apa namanya kondisinya. Iya, benar. Luar biasa sekali dari Denpasar sampai Bandung ya. Iya. Kemudian harus sebaliknya lagi juga dengan ambulan ya. Iya. Kalau baliknya sih santai. Kebaliknya masih santai Iya, ya, masih karena karena nggak ada terlalu, teman juga, ada tim juga. Nah Pak Mang, menjadi driver ambulan ya, selain tentunya apa namanya mahir dalam berkendara gitu, kan di ambulan tuh ada alat-alat juga yang harus diperhatikan Pak Mang ya, Iya, yang benar. harus juga dimengerti oleh driver ambulan gitu Pak Mang ya. Iya. Di ambulan banyak juga Pak Mang alat-alat. ini Banyak yang- untuk ambulan advance sebenarnya paling komplit untuk ambulan advance itu ya, semua alat harus kita ketahui, terutama supir harus mengetahui apa fungsi alat tersebut dan tahu cara pemakaiannya, walaupun tidak langsung Secara dipakai detail tapi ya, karena secara detail karena yang menggunakan medical team menggunakan juga adalah lebih medical ini. team yang paling Tapi paling tidak dengan kautan posisi posisi alat dan tersebut dan masih berfungsi apa enggak gitu ya. iya, benar. Stretcher juga Pak Mang ya, Iya, stretcher di iya, ambulan. menggunakan stretcher, Bagaimana scope, teknik ya. ya, teknik penggunaannya untuk keamanan pasien tentunya Pak Mang ya. Iya, benar. Ya, teman-teman, demikian apa namanya menjadi driver ambulan itu selain juga pengabdian kepada kemanusiaan juga sangat luar biasa, tidak sembarang gitu, tidak semua orang yang bisa driver bisa menjadi driver ambulan karena banyak hal juga yang harus diperhatikan. Karena banyak tentunya dalam proses membawa ambulan itu banyak hal yang menegangkan gitu Pak Mang ya. Iya. Membawa orang sakit dan harus cepat juga sampai di tujuan dan selamat itu poinnya. Nah menarik sekali Pak Mang. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi, sharing lagi, mungkin ada pengalaman-pengalaman lain selama membawa pasien. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di channelnya Tutuan Assist. We exist, we assist. Sampai jumpa.